Prof, mau nanya dong, Prof. Siapa ini? Adam, Oh, Prof. ya silakan. Iya, Kita Adam. iya, Prof. Ini pertanyaannya ya, Prof ya. Ya, Kalau misalnya silakan. ada partai politik Hmm? yang membuat perjanjian politik, kesepakatan politik, jika ada satu pihak, kemudian dia berkhianat, apakah itu bisa dituntut secara hukum perdata, Prof? Oh, ya. Ya, yang menarik nih. Namanya Dinda Adam. Ya, nama Adam ya nama yang mewakili, menginspirasi kita semua sebagai orang yang pertama di muka bumi. Maka pertanyaan pasti sangat membumi ya. Ya, termasuk di bumi politik lah ya kira-kira ini. Nah, tentu saya akan coba jawab. Apakah ada konsekuensi kalau seseorang itu eh, berkhianat ataupun ingkar janji dalam dunia politik? Memang secara asas-asas hukum perjanjian, ya, komitmen, konsensus, perjanjian itu dasarnya adalah good fight. Tadi saya katakan itikat baik. Jadi bisa dipastikan, ya, kalau orang sudah berkomitmen, berkonsensus, kemudian dia berkhianat, maka sudah bisa dipastikan tidak punya itikat baik. Gitu. Nah, artinya ya dia pasti melanggar prinsip perjanjian itu sendiri. Nah, kedua adalah bagaimana kalau dia menimbulkan kerugian, dia bisa dituntut ya secara hukum perdata. Ya. Nah, persoalannya apakah prinsip-prinsip perjanjian ini berlaku pada aspek hukum perdata atau bisnis, kepentingan bisnis saja atau bisa nggak kepentingan politis? Saya katakan tadi semua aspek yuridis yang punya konsekuensi yuridis, baik hukum bisnis ya, atau hubungan bisnis maupun hubungan yang bersifat politis, ya sepanjang dia memenuhi kaedah berkontrak, ya punya konsensus, ya, nah, itikadnya baik, ya harusnya dilaksanakan. Tapi kalau dia mengingkari atau mengkhianati, maka dia tidak punya itikat baik. Berarti melanggar hukum perjanjian. Kira-kira itu. Bisa dituntut itu secara perdata. Prof, pertanyaan kedua nih, Prof. Pantaskah kalau orang yang dia hianati dalam perjanjian politik itu merasa malu karena ditipu atau dibohongin? Bisa lapor pidana nggak ya, Prof ya? Ya, aduh, ini pertanyaannya cukup menggelitik ya. Tadi ada keinginan seseorang itu bisa nggak dianggap ingkar janji, bisa dituntut nggak secara perdata kalau dia melanggar komitmen konsensus di bidang tidak hanya bisnis tapi di bidang politis misalnya. Nah, bagaimana nih kalau kemudian ada keinginan karena rasa malu ya, eh, ingin membawa persoalan ini kepada hukum pidana dengan mengadukan. Nah, bagi saya tadi sudah saya jelaskan ya, memang tipis ini batasnya antara ingkar janji ya dengan penipuan. Tadi saya sudah jelaskan ya, barang siapa dengan menggunakan nama palsu ya, martabat palsu atau dengan rangkaian kebohongan ya, eh, ya rangkaian kebohongan ya, mungkin dengan apa namanya ingkar janji. Kira-kira kalau dari sudut kata-kata, sama nggak esensinya? Sepertinya tidak ada bedanya ya. Ya, jadi bisa saja terjadi orang sudah membuat perjanjian, membuat komitmen, buat konsensus tadi yang ditanyakan, tapi sebenarnya itu bagian dari eh, bohong-bohong, ya, bagian dari tipu daya, ya, bagian dari rangkaian kebohongan. Kalau ada ya hal-hal semacam itu, Dek, maka bisa saja ya eh, orang itu dituntut secara hukum pidana. Kenapa? Karena awalnya orang membuat janji harusnya itikat baik, ya, misinya misi suci, janjinya janji suci, kecuali ya membuat perjanjian yang sebab terlarang atau kausa yang tidak halal. Jadi sekarang persoalannya kausanya halal dulu atau enggak? Ya, kalau sebab atau janji komitmennya komitmen tidak halal, ya adiklah yang tahu lah di dunia politik ini yang halal dan yang tidak halal seperti apa. Ya, tetapi yang pasti kalau ada rangkaian kebohongan, ya maka itu bisa saja. Oh ini dari awal memang niatnya tidak baik. Ya berisi rangkaian kebohongan dan tipu daya. Maka persoalan pidana. Jadi ya jawaban. Orang bisa saja menuntut itu secara pidana. Apalagi kalau ya diri dan kehormatannya, organisasinya ya
lingkungannya merasa dipermalukan, ya. Public shaming tadi. Semoga bermanfaat. Ya, terima kasih. Oke, makasih ya Prof ya atas jawabannya. Sama-sama.